Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hilda Zakira. Di sini saya dan teman saya akan mempresentasikan hasil analisis mengenai PT Prudential Syariah Life Insurance atau Prudential Syariah. Prudential Indonesia berdiri pada tahun 1995 dan merupakan bagian dari Prudential PLC yang berasal dari Inggris. Perusahaan ini bergerak di bidang asuransi jiwa, kesehatan, dan juga pengelolaan aset. Pada tahun 2022, Prudential Syariah resmi melakukan spin-off atau pemisahan dari unit syariah sehingga menjadi perusahaan yang syariah yang berdiri sendiri. Tujuannya itu agar lebih fokus dalam mengembangkan bisnis asuransi syariah di Indonesia. Di samping itu, Prudential Syariah juga memiliki visi dan misi. Visinya itu untuk setiap kehidupan kami adalah mitra, untuk setiap masa depan kami adalah pelindung. Artinya tuh, Prudential tidak hanya menjual produk asuransi, tetapi juga menjadi pendamping masyarakat dalam menghadapi berbagai risiko kehidupan. Nah, misinya adalah menjadi mitra pelindung terpercaya dan menyediakan solusi keuangan dan kesehatan yang mudah diakses. Selanjutnya, fokus utamanya itu ada 3. Yang pertama itu membangun kepercayaan masyarakat, yang kedua menyediakan perlindungan kesehatan, dan yang terakhir itu memberikan layanan yang mudah dijangkau. Selanjutnya ada produk-produk prudensial syariah. Yang pertama ada produk kesehatan. Di produk kesehatan itu ada Prusehat, yaitu memberikan manfaat rawat inap dan rawat jalan, sehingga membantu peserta menghadapi biaya pengobatan. Yang selanjutnya ada Pruwell Health, di mana itu tuh memberikan perlindungan kesehatan, sekaligus reward berupa potongan kontribusi hingga 20%. Itu tuh hanya bagi peserta yang menjalani gaya hidup sehat. Nah, selanjutnya ada Pruwell Medical, di mana itu menanggung kebutuhan perawatan medis dan juga memberikan penghargaan bagi peserta yang menjaga kesehatannya. Yang selanjutnya ada produk penyakit kritis. Ada Pro Critical Benefit 88, yaitu memberikan perlindungan terhadap penyakit kritis dan memberikan keunggulan berupa pengembalian dana sehingga peserta itu mendapatkan perlindungan sekaligus manfaat keuangan. Yang selanjutnya ada Pro Ladies, produk khusus perempuan yang fokus memberikan perlindungan terhadap risiko kanker payudara, mulai dari stadium awal hingga akhir. Yang selanjutnya ada produk asuransi jiwanya, yaitu yang pertama ada Full Future, yaitu memberikan perlindungan bagi keluarga jika mencari nafkah melalui resiko meninggal dunia. Dan yang selanjutnya ada Prumapan, yaitu menggabungkan perlindungan jiwa dengan dana masa depan sehingga membantu peserta mempersiapkan kondisi keuangan yang lebih baik. Yang selanjutnya ada Pro Smart Plan. Di situ tuh memberikan manfaat perlindungan jiwa sekaligus uang kembali yang dapat melebihi jumlah premi yang dibayarkan sesuai ketentuan polis. Nah, untuk selanjutnya itu ada produk investasi syariah. Contohnya itu ada Prolink Investor Account, ada Prolink Next Gen. Produk ini tuh menggabungkan perlindungan asuransi dengan investasi sehingga peserta itu bisa memperoleh proteksi sekaligus peluang membangun dana. Yang selanjutnya ada operasional syariah prudensial. Hal yang membedakan prudensial syariah dengan asuransi konvensional yaitu dari akad syariahnya. Kalau di asuransi syariah itu ada kata baru, di mana peserta itu menghibahkan sebagian kontribusinya ke dana tabaru. Dana ini tuh digunakan untuk membantu peserta lain yang terkena musibah. Nah, ini tuh konsepnya itu gotong royong atau tolong menolong. Selanjutnya ada akad wakalah bil ujroh, di mana peserta itu memberikan kuasa kepada perusahaan untuk mengolah dananya. Sebagai imbalannya, perusahaan menerima ujroh atau biaya jasa pengelolaan yang sudah disepakati sejak awal. Nah, untuk pengolahan dana tabaru itu di perusahaan prudensial itu menerapkan pemisahan dana secara ketat. Yaitu yang pertama itu dana tabaru, dana pengelola, dan dana investasi atau nilai tunai. Tujuannya itu agar dana peserta itu tidak tercampur dengan dana perusahaan dan pengelolaan di setiap pengelolanya itu tetap sesuai dengan prinsip syariah.
Nah, selanjutnya itu ada surplus underwriting. Jika dana tabarut setelah dikurangi klaim masih memiliki kelebihan, maka disebut dengan surplus underwriting. Pembagiannya tuh dibagi menjadi 3, yaitu 80% untuk peserta yang memenuhi syarat, 10% untuk cadangan dana tabaru, dan 10% juga untuk perusahaan sebagai ujroh. Nah, hal ini tuh menunjukkan adanya prinsip keadilan karena keuntungan tidak sepenuhnya menjadi milik perusahaan. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ismum Flihah. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan sebelumnya dari teman saya. Nah, pada bagian ini saya akan membahas mengenai kinerja dan perkembangan prudensial syariah, inovasi layanan, tantangan yang dihadapi perusahaan, serta rekomendasi yang dapat diberikan. Mungkin lanjut ke pembahasan yang pertama. Ada pengelolaan investasi syariah. Nah, Prudential Syariah itu bekerja sama dengan Spring Investment Indonesia dalam mengelola investasi. Nah, investasinya hanya ditempatkan pada instrumen yang halal seperti sukuk negara, deposit syariah, reksadana syariah, dan saham syariah. Dana itu tidak boleh diinvestasikan pada sektor yang mengandung riba, perjudian, minuman keras, dan usaha yang bertentangan dengan syariat Islam. Yang kedua, ada peran Dewan Pengawas Syariah atau yang disebut dengan DPS. DPS itu bertugas memastikan seluruh kegiatan perusahaan sesuai dengan prinsip syariah. Tugas DPS meliputi mengawasi kepatuhan syariah, meninjau produk baru, memberikan nasihat kepada direksi, menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan prinsip syariah. Karena itu DPS menjadi pengawas utama agar perusahaan tetap berjalan sesuai aturan Islam. Yang ketiga, ada kinerja dan perkembangan perusahaan berdasarkan laporan tahun 2025. Nah, Prudential ini menunjukkan kinerja yang sangat baik. Beberapa pencapaiannya yaitu, yang pertama ada total aset mencapai 8 triliun. Yang kedua, pendapatan kontribusi 37 triliun. Dana kelolaannya juga 64 triliun. Dan seterusnya. Selain itu, rasionya juga mencapai tingkat yang tinggi, jauh di atas minimum OJK. Hal ini menunjukkan kondisi keuangan perusahaan sangat sehat dan mampu mempengaruhi kewajiban kepada peserta. Yang keempat, ada inovasi dan digitalisasi Prudential Syariah. Mengembangkan layanan digital melalui PruService. Terus ada juga fitur yang tersedia seperti EKYC untuk verifikasi identitas. Terus ada pembayaran banyak polis sekaligus, pemantauan investasi secara online, ada juga kartu medis digital. Digitalisasi ini memudahkan peserta mengakses layanan kapan aja dan di mana aja. Yang kelima, ada sistem klaim. Prudential Syariah menyediakan 2 metode klaim. Yang pertama ada cashless, yaitu peserta cukup menggunakan kartu medis digital di rumah sakit rekanan tanpa harus membayar terlebih dahulu. Yang kedua ada reimbursement, peserta membayar terlebih dahulu kemudian mengajukan penggantian biaya melalui sistem online. Nah, pada tahun 2025, Prudential Syariah membayarkan klaim sebesar 2,2 triliun atau sekitar 6 miliar setiap hari. Hal ini menunjukkan komitmen perusahaan dalam memenuhi hak peserta. Yang keenam, ada tantangan yang dihadapi. Meskipun berkembang pesat, perusahaan masih menghadapi beberapa tantangan. Yang pertama, yaitu rendahnya literasi keuangan syariah masyarakat. Banyak masyarakat yang belum memahami konsep tabaru dan gotong royong dalam asuransi syariah. Yang kedua, ada persaingan dengan perusahaan asuransi konvensional yang memiliki modal dan jaringan itu lebih besar. Yang ketiga, ada masalah policy lapse, atau jika peserta itu berhenti membayar kontribusi pada awal masa polis, nah dana yang telah dibayarkan bisa habis karena terpotong biaya pengelolaan sehingga menimbulkan kekecewaan peserta. Yang ketujuh, ada rekomendasi beberapa solusi yang disarankan. Yang pertama, itu harus memperluas edukasi masyarakat melalui misalkan bikin talkshow gitu. Terus yang kedua, meningkatkan transparansi informasi agar tidak terjadi reselling oleh agen. Yang ketiga, menambahkan dashboard keuangan yang memungkinkan peserta melihat alokasi dana, investasi, dan biaya pengelolaan secara real.
mungkin kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis PT Prudential Syariah Life Insurance telah menerapkan prinsip-prinsip syariah dengan baik melalui ikatan baru dan wakalah bil ujroh, pemisahan dana peserta, investasi syariah, serta pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah. Perusahaan juga menunjukkan kinerja keuangan yang kuat, inovasi layanan digital yang baik, dan tingkat solvabilitas yang sangat hebat. Namun, perusahaan masih menghadapi tantangan berupa rendahnya literasi keuangan syariah, persaingan industri, dan resiko palsi lapse yang perlu terus diperbaiki melalui edukasi dan peningkatan transparansi. Mungkin hanya itu, sekian pemaparan dari saya dan teman saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.